Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue John Andri TV. Malam kali ini gue mau bercerita ke kalian semuanya teman-teman soal Johannes ya. Alhamdulillah, setelah kemarin kita berusaha membujuk Pak Johannes, walaupun ya dengan kekuatan seadanya, kemampuan seadanya, dibantu dengan para donatur teman-teman. Alhamdulillah tuh Pak Johannes mau untuk dirawat ya. Dan gue dengar ada kabar baik dari Pak Johannes ini. Katanya Pak Johannes udah ada perkembangan baik. Gue sempet juga teleponan sama suster yang ada di rumah sakit teman-teman, dan sempet juga gue video callan sama Johannes. Gue ngobrol sama Johannes, udah bersih lah liatnya, udah ngobrolnya pun udah terarah. Dan terima kasih banyak juga untuk para donatur yang ngebantu Johannes sampai Johannes itu bisa dirawat ya di rumah sakit. Dan ini gue baru balik dari Bogor. Gue ngejenguk Johannes. Gue lihat ya dari kejauhan Johannes, alhamdulillah banget tahu teman-teman. Rasanya itu gimana ya, gue nggak bisa diucapkan dengan kata-kata. Gue lihat Johannes itu walaupun bukan keluarga gue, bukan saudara gue, ya kan, dari ras pun istilahnya beda, dari agama juga beda, tapi serasa apa ya, gue punya kepuasan tersendiri. Gue ada rasa bahagia bisa ngebantu orang yang istilahnya perlu untuk dibantu. Dan gue juga bingung ini gue mau ngomong apa. Cuman gue sekarang mau ngasih tahu ke kalian kalau Pak Johannes itu siap untuk pulang. Insya Allah besok para donatur akan ngejemput Pak Johannes untuk dibawa ke tempat mereka. Jadi Pak Johannes ini teman-teman mau dibawa ke salah satu tempat para donatur, terus akan mau ditawarin kerja, tahu teman-teman, mau dikasih kerjaan. Ya itu udah lebih dari cukup dari tujuan awal gue ingin ngebantu Pak Johannes ya. Sampai-sampai dengan viralnya Pak Johannes ini banyak orang yang tergerak gitu hatinya untuk membantu Pak Johannes. Dan real bukti nyata gue saksikan dengan mata kepala gue, orang Indonesia itu benar-benar pada baik. Dan buktinya Pak Johannes sekarang dia bisa hidup tenang, gak tidur di rumah terbengkalai lagi, gak harus menyendiri. Ya gue berharap sih nanti ada pihak keluarganya yang nonton video ini dan bisa menyambut rasa bahagia gue, dan pihak keluarga pun istilahnya mau untuk bertemu Pak Johannes. Dan teman-teman, gue mau nyampein juga, mungkin untuk penjemputan Pak Johannes itu akan dilakukan di siang hari ya. Dan gue gak bisa ikut karena gue kan kerja juga. Gue ada kerjaan yang harus gue jalani karena tanggung jawab gue juga kan. Gue harus menafkahi anak istri, tanggung jawab di kerjaan juga. Mungkin nanti gue bakal nyamperin Johannes setelah pulang kerja, kayak gitu. Dan besok Pak Johannes akan dijemput siang hari sama Ko Ayung.
dan akan dibawa ke Jakarta. Ya mungkin mudah-mudahan besok cuacanya cerah. Pas pulang kerja gue bisa nyamperin Pak Johannes, pengen lihat kondisi terkini dan perkembangan Pak Johannes. Kayak gitu teman-teman. Pokoknya makasih banget nih teman-teman ya yang udah support. Gue dari awal support, terus doain juga. Ada juga untuk para donatur-donatur yang ngebantu Pak Johannes, ngasih baju, ngasih. Gue memang nggak apa ya, nggak terlalu banyak yang menyepil orang yang ngasih ke Johannes ya. Tapi alhamdulillahnya teman-teman, viewers itu banyak yang ngasih baju, ngasih doa, perhatian, ngasih rezeki juga, sampai gue bisa istilahnya ngebakalin Johannes di sana buat makannya kayak gitu teman-teman. Ya alhamdulillah banget, ternyata ya luar biasa lah pokoknya. Gue cuman pengen cerita doang sih sekarang tuh, pengen cerita kalau gue tuh sekarang lagi bahagia banget, lagi seneng banget lihat kondisi Johannes itu ada perkembangan kayak gitu teman-teman. Kan kemarin-kemarin kan gue nggak sempet kontenin Johannes ya, karena memang Johannesnya itu lagi dirawat juga kan, lagi dirawat di rumah sakit, harus fokus, harus tuntas. Gue sempet ngontenin juga tuh Bu Mira, sama kondisinya depresi juga, cuman kan kalau Bu Mira udah dievakuasi juga sama teman-teman kita juga dari konten kreator juga gitu. Jadi alhamdulillahnya sekarang banyak konten kreator yang istilahnya mengedukasi dan membantu, saling membantu satu sama lain. Ya dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini teman-teman, itu layaknya kalian support, kalian doain, dan mudah-mudahan untuk para konten kreator yang ngebantu orang, mengedukasi masalah sosial, sehat selalu, terus ngebantunya full sampai tuntas, dan akan semakin banyak orang yang dibantu gitu. Itu udah bermanfaat banget. Jadi hidup kita itu nggak sia-sia teman-teman. Kita merasakan kalau diri kita itu berguna dengan orang lain, untuk orang lain maksudnya. Ya seperti sekarang ini, gue ngerasa bahagia banget gitu, seneng lah bisa, ya walaupun baru Johannes ya yang sampai tuntas gitu, karena teman-teman kreator bersatu, kreator peduli, mereka juga kan ada circle-nya kan, dan tugasnya juga masing-masing. Ada yang di Pasuhadi, di Majalengka, teman kreator bersatu di sono di Pasuhadi, kreator peduli di Bu Mira, dan gue masih terbatas dari segi waktu teman-teman, yang pada akhirnya gue nggak bisa ikut ngonten jauh karena gue kerja kan. Gue harus nuntasin kewajiban gue juga, tapi gue juga pengen ngebantu orang lain juga, dan gue harus fokus lah di keduanya. Dan kalau niat kitanya baik, ya alhamdulillah pasti akan ada jalan ya. Ya contohnya ini aja Pak Johannes kayak gitu teman-teman. Dan buat teman-teman, bila mana ada tetangga kalian, orang-orang di lingkungan kalian yang sama nasibnya seperti Pak Johannes, seperti Bu Eni, seperti Bu Mira, seperti Pak Suhadi, Pak Edi, bisa kalian komen di channel gua boleh, di channel teman-teman juga boleh. Yang penting kita ada action, ngasih informasi untuk siapa-siapa yang kita harus bantu gitu teman-teman. Sebelah gue capek banget ini, tapi gue seneng banget gitu sampai gue pengen konten. Tapi ya sayangnya tadi di rumah sakit gue nggak bisa ngambil gambar ya, karena memang privacy rumah sakit kan. Ya gue di sini, gue ceritanya di sini gitu. Kita lihat besok aja teman-teman, gimana situasi Pak Johannes ya.
Dan kalian pun pasti udah merindukan Pak Johannes ya. Ya besok mudah-mudahan gue ada waktu dan umur gue ada, insyaallah gue bakal tayangin dan gue bakal ngontenin Pak Johannes ya. Pokoknya tunggu terus info-info terbaru dari gue tentang Johannes, tentang siapapun lah ya kan. Yang wajib kita bantu ya pantengin terus teman-teman. Mungkin segitu aja sih ya cerita dari gue. Mungkin gak penting banget sih gue kan cerita kayak gini ya, tapi ya memang saking senangnya gue, saking bahagianya gue pengen bercerita ke kalian kayak gitu teman-teman ya. Bantu support lah pokoknya, bantuin doa gue, bantuin pantengin terus channel gue ya kan. Kalau misalkan gue disupport dengan oleh kalian, gue disupport sama kalian nih, gue jadi timbul tuh rasa semangat untuk terus berbuat baik gitu ya. Walaupun gak dilihat orang juga ya, gue pengen sih terus berbuat baik. Tapi satu sisi gue bikin konten untuk mengedukasi juga, supaya banyak orang yang istilahnya sama lah, peduli satu sama lain. Mungkin kalau misalkan ada kata-kata gue yang kurang enak didengar, kurang pantas didengar, tolong dimaklumin teman-teman. Pada hakikatnya dan pada intinya gue pengen berbuat baik dan gue pengen berguna hidup gue untuk orang lain kayak gitu ya. Pokoknya besok pantengin aja video Pak Johannes pulang. Mudah-mudahan gue sehat, mudah-mudahan Pak Johannes sehat, dan semua pihak yang terlibat di kisah Pak Johannes juga semuanya sehat gitu teman-teman. Akhirul kalam dari gue. Oh, ada satu kata, orang yang paling bahagia ini ya, ini ada kata-kata mutiara dari gue ya. Orang yang paling bahagia di muka bumi ini yaitu orang yang bisa membahagiakan orang lain. Contohnya dengan berbagi, membantu, dan yang lainnya. Hakikatnya itu, orang yang paling bahagia adalah orang yang membahagiakan orang lain. Gitu teman-teman. Pokoknya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.